Mari kita bersatu dalam Tuhanlah Bapa kami yang bertata ke dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami akan mulai pelajaran kami pada siang hari ini Tuhan. Keberkati Pak Jasaka yang akan mengajar kami, keberkati juga kami semua Tuhan yang akan mendengarkan Tuhan. Kami akan mulai pelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya, adik-adik semua melihat ya bahwa di dalam Alkitab itu ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang berharga dalam kehidupan. Jadi kalau kita nurutin ya kita selamat ya. Kalau enggak nurutin ya itu kan menentang hukum alam itu yang Tuhan berikan dan pesan-pesan Alkitab. Yuk, selamat datang kembali. Sorry Pak, saya nggak bisa menampakkan video karena masih ada penyembuhan kan, baru jatuh kan saya. Gitu. Saya baru jatuh di sebetulnya di new construction site waktu lihat rumah gitu. Jadi kepleset gitu aja. Jadi tapi ada stages, ada 8 stages tapi sudah dibuka hari ini tadi sudah dibuka. Jadi sudah di mana ya. Dibaca Di dekat kepala, di forehead itu. Tapi untung saya sudah nahan dengan tangan saya. Jadi tangan saya sakit tapi mengurangi impact-nya itu. Jadi waktu kemarin di CT scan juga tidak ada masalah di head and neck, tidak ada masalah begitu. Terus tangannya juga. Tangannya enggak di scan, tapi ya memang sakit aja, sakit kena kerikil-kerikil, kena konkritnya itu, kena semenan itu. Kalau orang tua kalau jatuh nahan pakai tangannya yang fraktur. Iya. Kadang-kadang begitu. Repot banget jatuh akropos semua. Haleluya. Haleluya. Jadi adik-adik masih muda, ayo kita bekerja dan berjuang ya. Karena di pundak Anda semua itu ditaruhkan kepercayaan untuk memuridkan seluruh dunia ya. Oke? Ya, silakan. Jaga kesehatan anak muda, saya selalu ingatkan. Memang karena anak muda kalau sering meremehkan karena ya tidak apa-apa kena sakit berat pun cepat sembuh dan sebagainya. Makan lemak dan sebagainya itu termasuk ya yang tidak apa-apa masih muda gitu kan. Saya teringat teman saya Insinyur Timotius Arifin, itu teman sekolah, dia di bawah saya 4 tahun. Itu umur 37 Tuhan izinkan dia kena stroke. 37. Karena Tuhan ingin mengajar satu doktrin, membenarkan satu doktrin yang salah dari orang karismatik. Ya, orang karismatik dulu percaya bahwa kita boleh makan apa saja, lemak pun kita boleh makan sebanyak-banyaknya, asal sudah didoakan sebelum makan. Ini doktrin yang ngawur sekali, salah sekali. Tidak ada istilahnya kalau makanan berlemak kita doakan lantas kolesterolnya hilang lenyap, tidak ada ceritanya. Itu doktrin yang salah sama sekali. Enak aja Tuhan kita suruh ngilangin kolesterol supaya kita bisa makan enak seenak-enaknya. Bukan, saudara. Kita harus tetap ada pengendalian diri. Jadi Timotius Arifin diajarkan Tuhan bahwa doa sebelum makan tidak bisa menghilangkan kolesterol ataupun racun apa saja tidak bisa hilang. Tapi kan ada itu firman-Nya, kau boleh minum racun, kau akan tetap hidup. Itu lain konteksnya, lebih lain. Konteksnya adalah akhir zaman, di mana kita dipaksa oleh antikris minum racun atau menghujat Yesus. Gitu. Nah, itu kalau waktu itu kita minum racun, ya Tuhan lindungi. Tapi kalau kita tidak ada masalah sama sekali, ini keadaan normal, di hadapan kita ada kolesterol banyak, makanan berlemak enak sekali, kita punya pilihan. Kalau tadi konteks lainnya tidak punya pilihan. Ya, kita punya pilihan. Kalau kita bisa makan sayur atau bisa makan lemak, itu kita punya pilihan. Kalau kita makan lemak, ya sudah itu pilihan kita, risiko kita tanggung. Tidak bisa didoakan. Itu ya saudara ya. Ini doktrin yang prinsip Alkitab yang penting sekali. Karena seringkali kita salah.
Kalau didoakan itu semua sudah beres. Enggak, betul. Sama dengan sekarang COVID. Berdoa, Tuhan jangan sampai aku kena COVID. Terus enaknya enggak pakai masker, enggak jaga jarak, dan sebagainya. Ya kena. Enggak bisa didoakan seperti itu, salah. Lagi terlalu banyak penafsiran yang salah dalam prakteknya. Karena itu kita belajar penafsiran sungguh-sungguh. Karena itu saya ingin meninggalkan legacy saya yang terpenting sekarang untuk generasi muda adalah meninggalkan ilmu penafsiran ini, supaya kita jangan tersesat karena baca Alkitab. Karena baca Alkitab saja belum tentu kita aman. Kalau tafsirannya salah, ya kita tetap sesat. Baiklah, kita akan teruskan pelajaran kita. Kita sudah sampai kepada mid-trip, pre-trip, dan mid-trip. Ya. Artinya kita di rapture sebelum masa kesusahan atau di tengah-tengah masa kesusahan kita sudah bahas. Jadi sekarang kita akan bahas yang ketiga, pandangan hermeneutika penafsiran tentang rapture yang ketiga, yaitu post-trip. Di mana post-trip percaya bahwa kita akan mengalami semua masa kesusahan itu, tribulasi, dan baru diangkat ketika kedatangan Yesus yang kedua. Yakni sesudah 7 cawan murka Allah ditumpahkan seluruhnya. Mereka kubu post-trip ini juga yakin bahwa orang percaya pada masa sulit itu akan mendapat perlindungan khusus dari Tuhan dan ditempatkan di suatu tempat tertentu di bumi ini. Disebutkan di ayatnya di padang gurun. Itu ditafsirkan sebagai letter harfiah. Ya, kita masih di bumi ini di suatu padang gurun. Kita diselamatkan, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari antikris. Oke, itu post-trip ya. Selanjutnya post-trip. Sekalipun banyak yang jadi korban antikris dan menjadi martir, itu risiko dari pandangan post-trip ini yang sangat tidak disetujui oleh pre-trip. Yaitu nanti di akhir zaman, mungkin saudara-saudara yang mungkin mengalami nanti akhir zaman, jangan dikira Anda pasti selamat dari kekejaman antikris. Ada sebagian, bahkan banyak korban antikris dan menjadi martir. Dia mati karena kita tetap memegang teguh iman percaya kita pada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi saya ingin meluruskan sedikit tentang beberapa pandangan tentang banyak khotbah mengatakan nanti hati-hati ya. Ingat satu hal ini saja, saya pesan wanti-wanti. Nanti akhir zaman kalau ada antikris mau mengecap engkau dengan angka 666 di dahi atau di tangan, jangan mau. Jangan mau. Ini kurang tepat, saudara. Karena pada saat itu orang yang bukan orang yang percaya dan menyembah dan menerima antikris, lalu setelah itu dicap, dimeteraikan dengan 666. Bukan begitu kejadiannya. Kejadiannya adalah orang percaya yang tidak percaya antikris itu sudah Tuhan meteraikan. Tuhan di Alkitab tidak menyebutkan dimeteraikan dengan apa. Kalau antikris dicapnya dengan 666. Tapi secara logika teologi kita sepertinya ya seakan-akan kita dimeteraikan Tuhan dengan angka 777. Sebab itu angka Tuhan, bukan 666. Jadi orang yang sudah punya 7 dimeteraikan oleh Allah tidak akan mungkin dimeteraikan lagi oleh antikris. Antikris tidak bisa mengganti meterai 777 kita dengan 666-nya. Ya, jadi jangan takut. Kita tidak akan berjuang mati-matian melawan antikris sehingga kita menolak
untuk dicap, karena kita sudah dicap dan yang dicap tadi sudah disingkirkan Allah di padang gurun, dan tidak bisa disentuh oleh antikris. Ya, kita tidak akan diperhadapkan pada pilihan mau atau tidak dicap 666. Karena yang memang tidak dimeteraikan Allah ya otomatis itu percaya pada antikris dan otomatis sudah mendapatkan angka 666 di dahi dan di tangannya. Jadi akan banyak korban martir ya yang di Pusrip ini percaya karena kita masih tinggal, masih hidup di akhir zaman, maka mungkin sebagian dari kita atau banyak dari kita martir, mati karena membela Injil. Salah satu alasan terpenting kenapa orang percaya tidak diangkat sebelumnya adalah karena kita diperlukan oleh Tuhan untuk menginjil pada masa sulit itu. Sebab pada akhir zaman justru akan terjadi tuaian terbesar. Ya. Kalau semua orang percaya yang sungguh-sungguh, menurut Friedrich kan orang percaya yang sungguh-sungguh diangkat sebelumnya, maka tidak akan ada tuaian akhir zaman. Dan tidak ada perlawanan terhadap antikris yang berani membukakan segala kebohongannya. Tugas kita nanti di akhir zaman, kalau Anda masih mengalaminya, adalah membongkar semua kebohongan antikris. Melawan hoax antikris lah ya istilahnya. Sekaligus menuai banyak jiwa. Itu tugas kita yang masih diizinkan Tuhan masuk akhir zaman. Tugas yang ringan atau berat? Berat sekali. Berat sekali. Ya. Kemungkinannya bisa sampai mati. Oke. Itu post-trip. Karena itu tidak disenengin. Banyak gereja, banyak orang percaya, enggak, ini aku tidak seneng gitu. Ini bukan doktrin yang benar. Kurang populer. Ya. Oke. Sorry. Ini ya. Oke. Oh, bukan. Sampai mana tadi? Sampai mana ya? Sorry, kok loncat. Sorry, sebentar. Sampai mana? Oke, sampai di sini. Oke, sampai di sini. Mereka juga dibutuhkan, jadi kita yang nanti tinggal sampai akhir zaman, itu dibutuhkan untuk menguatkan orang-orang yang lemah, agar mereka tidak menyembah antikris dan diberi tanda 66, sehingga dapat dicegah mungkin orang akan diberi tanda 66 itu. Pusri percaya bahwa alasan orang percaya akan masuk masa tribulasi karena Tuhan masih mengadakan penginjilan sampai pada detik terakhir kedatangannya yang kedua kali. Dan untuk itulah dia lebih membutuhkan orang-orang kudus yang dewasa rohani sebagai laskar Kristus pada masa itu. Bukan orang-orang yang lemah dan tidak dewasa rohani. Pada waktu itu kita akan menjadi seperti rasul yang martir. Untuk sudah ketahui, hampir semua rasul, ya 12 rasul yang Tuhan pilih, itu pada umumnya mereka matinya martir, ya, menurut catatan sejarah. Kecuali satu, Yohanes saja yang tidak martir, tetapi dia dipenjara seumur hidup di hari tuanya. Yang lain-lain martir, disalib, dipancung dan sebagainya. Ya, Petrus, Paulus dan sebagainya semua mati martir. Hanya Yohanes, Rasul Yohanes yang tidak mati, tapi dia dihukum seumur hidup di Pulau Patmos di isolasi di sana sendiri. Dan tapi itulah memang rencana Tuhan. Dia di sana menerima wahyu, ya, yang sehingga dia dapat menuliskan kitab wahyu yang kita pelajari sekarang. Alasan kenapa ini semua terjadi bukan karena dia, Tuhan, itu tidak mengasihi kita. Tapi terlebih karena alasan kita masih dibutuhkan Tuhan untuk tuaian akhir. Dan
tuayan, menginjilan, itu Tuhan sangat mengandalkan saudara dan saya. Ya, saya juga heran, mengapa begitu? Siapakah kita ini? Apa hebatnya kita? Saya selalu bayangkan kan lebih enak dan lebih cepat kalau Tuhan sendiri yang turun tangan. Eng turun di awan-awan atas. Hei semua manusia bertobatlah. Wah, saya percaya langsung 1 miliar orang bertobat hari itu. Kalau Tuhan Yesus turun langsung gitu ya, ngomong. Ya, benar nggak? Ya. Kan enak, lebih gampang ya. Tapi Tuhan seringkali lebih senang melakukan dengan cara yang sulit. Itu yang saya bingung. Manusia selalu mencari cara yang paling mudah untuk menyelesaikan masalahnya atau mencapai tujuannya. Benar, saudara? Kita selalu cari jalan pintas kalau bisa. Tapi sifat Tuhan tidak seperti itu. Dia selalu cari jalan yang sulit, tetapi yang hasilnya lebih bagus. Dia membutuhkan saudara dan saya. Dia mengandalkan saudara dan saya. Salahnya beberapa doktrin gereja tidak seimbang menafsirkan Alkitab. Mereka menafsirkan Alkitab itu kita manusia ini yang harus mengandalkan Tuhan 100%. Kita ini manusia yang lemah sekali, cacing-cacing yang tidak ada gunanya sama sekali. Sehingga kita diinjak orang itu kita aja mati. Itu beberapa doktrin mengatakan begitu. Bahkan karena jangan mengandalkan manusia. Kurang seimbang. Karena kita harus mengandalkan Tuhan itu benar 100%. Ya. Karena kita lemah benar 100%. Kita harus mengandalkan Tuhan. Nanti melayani juga harus mengandalkan Tuhan. Tapi Tuhan dari pihak Tuhan itu, ketika nanti engkau di lapangan sudah mulai mengembalakan sebuah gereja, merintis sebuah gereja, Tuhan mengandalkan engkau. Supaya engkau dapat memenangkan komunitas di sekitar gerejamu. Siapa lagi yang Tuhan andalkan kalau bukan saudara? Saudara ditempatkan di satu wilayah tertentu nanti, itu semua tidak kebetulan, itu rencana Tuhan, dan Tuhan sangat mengandalkan engkau. Jadi kalau engkau tidak rajin, tidak disiplin cari jiwa, Tuhan akan sedih. Karena dia tidak akan eng-eng, lantas dia turun menyelamatkan daerahmu, menginjil dari awan-awan. Tidak akan melakukan itu. Saya juga mengharapkan seperti itu, saudara. Dan ini sampai. Menginjil tidak gampang. Orang yang diinjili punya bandel-bandel. Dan kita selalu dimusuhin kalau kita nginjilin orang. Rata begitu. Saya nggak senang tugas itu. Tapi Tuhan mengandalkan kita dan memerintahkan kita seperti itu. Apa boleh buat harus kita lakukan, saudara. Tidak ada cara lain. Tuhan sangat mengandalkan saudara dan saya. Orang tertentu yang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Itu sangat dia andalkan. Misalkan seperti Reinhard Bonnke, pernah dengar ya Reinhard Bonnke? Wah, itu orang yang pasti sangat diandalkan oleh Tuhan. Untuk KKR itu 1 juta orang di Afrika, saudara hadir di KKR. Ratusan ribu jiwa selamat, disembuhkan dan sebagainya. Itu Tuhan mengandalkan dia, karena dia sangat disiplin, sangat sungguh-sungguh. Dia tidak punya motivasi. Bahkan beberapa orang hamba Tuhan yang punya motivasi pun tetap dipakai Tuhan. Benny Hinn contoh hamba Tuhan yang sangat bermotivasi buruk. Uang dan uang yang dia kejar. Popularitas dan uang yang dia kejar selama menginjil. Tapi tetap dipakai Tuhan. Karena dia tetap berguna, karena dia berkarisma, dia bertalenta, dan sebagainya. Dia itu pemberian Tuhan semua. Memang tugasnya itu. Hanya tidak tahu nanti akhirnya bagaimana pahalanya. Dan Bonnke sama Benny Hinn pasti berbeda sekali pahalanya. Tapi tetap dia memakai saudara dan saya. Betapa baik dan betapa buruknya kita. Itu sifat Tuhan yang kita perlu kenali. Ya, jadi seimbang ya, saudara harus mengandalkan Tuhan, tapi Tuhan sebenarnya juga mengandalkan saudara.
sebagai laskar Kristus. Nanti apalagi di akhir zaman, dia sangat mengandalkan orang-orang yang dia izinkan untuk mengalami akhir zaman. Tuhan rancang, Tuhan dengan sengaja izinkan orang-orang yang hebat tentunya untuk masuk akhir zaman supaya menjadi laskar Kristus yang menyelamatkan banyak orang pada masa yang sangat sulit itu. Oke, jadi selanjutnya Matius 24 ayat 9-10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini nubuatan Tuhan Yesus. Sekali lagi saya selalu ambil Matius 24 karena inilah yang Yesus katakan sendiri tentang akhir zaman. Jadi ini tidak bohong. Jadi kamu akan diserahkan supaya diseksa. Ya jelas kalau kita masih hidup di zaman antikris, kita akan mengalami ini semua. Ya, berarti inilah ayat salah satu setelah dia langsung menjadi ayat pendukung dari post-trib. Karena kita masih ada di akhir zaman, diseksa, bahkan dibunuh, dibenci semua orang. Siap nggak, saudara? Siap nggak siap, saudara harus siap. Oke. Tapi mumpung masih ada waktu, saudara, sekarang ini kalau memang saudara tidak siap, ya saudara boleh memilih mengundurkan diri jadi hamba Tuhan. Itu pilihan bebas saudara. Saya tidak agak khawatir dengan doktrin Calvinis. Doktrin keselamatan Calvinis itu mengatakan bahwa orang selamat itu sudah ditentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat sejak dari awal penciptaan. Jadi sejak dari awal penciptaan ada buku hidup, kan namanya buku kehidupan, itu berisi daftar nama orang-orang yang diselamatkan. Yang namanya tidak ada dalam buku kehidupan, berarti dia nanti pasti masuk neraka. Lalu perbedaan antara doktrin Calvinis dengan doktrin Arminian di sini, bahwa Calvinis bilang ya ini buku ini sudah permanen, daftar ini sudah permanen dan bisa dirubah-rubah. Karena manusia itu tidak punya kehendak bebas. Yang menentukan semua adalah Allah. Arminian berkata kitalah yang harus merubah daftar orang-orang yang ada di dalam kitab kehidupan supaya sebanyak mungkin orang diselamatkan. Yang tidak ada di sini kita harus injilin habis-habisan supaya mereka masuk dalam daftar orang yang diselamatkan. Itu tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan mengandalkan kita. Kalau ikut Calvinis, saya khawatir. Jadi buat apa bikin gereja? Jadi buat apa bikin penginjilan? Jadi buat apa bikin KKR? Kalau semua sudah ditentukan lebih dulu dan tidak bisa dirubah sama sekali, buat apa susah-susah Injil? Udah lupakanlah. Kalau orang itu tidak ada dalam kitab kehidupan, saudara injilin sampai berbusa juga tidak akan terima Yesus. Sebaliknya orang yang belum terima Yesus nggak perlu juga diinjilin kalau memang namanya sudah ada dalam kitab kehidupan. Nanti suatu hari dia sadar sendiri, tiba-tiba dia terima Yesus. Kan gitu konsekuensinya dari doktrin Calvinis, saudara. Semua sudah ditentukan sejak awal dan tidak bisa berubah. Itu konsep predestinasi Calvinis yang menurut saya sangat berbahaya. Karena konsekuensinya itu tadi, nggak perlu menginjil. Lah, lantas ngapain Tuhan Yesus memerintahkan Matius 28 ayat 19-20, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ngapain dia keluarkan perintah itu? Kalau sudah semua sudah ditentukan. Saya nggak percaya bahwa Tuhan sudah menentukan dari awal bahwa ada manusia yang harus masuk neraka.
Nggak percaya saya. Itu semua manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Saya percaya Allah ingin semua manusia ciptaannya masuk surga. Amin enggak, saudara? Amin enggak? Tuhan enggak ingin ada satu pun orang masuk neraka. Amin enggak? Amin ya. Nggak mungkin Allah itu punya pikiran untuk memasukkan anaknya. Salah satu saja anaknya masuk neraka. Nanti kalau sudah berumah tangga, katakanlah punya anak 12, sekarang nggak mungkin ada anak 12 ya. Katakan punya anak 12. Bisa nggak berpikir bahwa satu anak ini akan aku bakar hidup-hidup? Mungkin nggak itu terjadi pada seorang bapak, ada orang tua yang normal, kecuali tidak normal sama sekali. Toh masih ada 11 atau 12 anak. Masuk akal enggak itu? Untuk manusia saja tidak masuk akal. Apalagi untuk Tuhan yang penuh kasih itu. Saya sangat percaya dengan saudara dan saya nanti semua orang akan diselamatkan. Ya. Terakhirnya, ya benar. Kalau ada yang mau komentar, silakan. Ya, pegang mic, silakan komentar. Senang, ayo kita berinteraksi. Nggak ada, Pak. Nggak ada apa maksudnya? Maksudnya nggak ada apa? Tadi bilang amin, Pak. Nggak ada yang bilang amin. Tadi ambil mic mau bilang amin, Pak. Oke. Amin dalam arti Tuhan tidak menginginkan satu pun nyawa manusia yang masuk neraka. Amin, gitu ya. Ya. Jadi nanti Tuhan sangat mengandalkan saudara dan saya sebanyak mungkin memenangkan orang. Tapi tetap masih ada sisa. Sisanya tetap masih ada. Dan sisanya terakhir memang itu tugas Tuhan Yesus. Jadi Tuhan ingin hanya sisanya, dan sisanya jangan banyak tentunya ya. Sisanya masih banyak ya, sama juga bohong ya kan. Tuhan Yesus semua yang mengerjakan sisanya. Kita sebagai hambanya, sebagai tentaranya, kita yang harus memenangkan sebanyak mungkin peperangan rohani ini. Sisanya ditinggal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertindak ya maksud begitu saja selesai. Saya ingin terbalik, saudara. Tuhan Yesus dulu yang menyelamatkan semua, sehingga kita tidak usah bekerja apa-apa. Sebab tidak ada sisanya. Tuhan Yesus yang memulai dulu, semua sudah dimenangkan, kita tidak ada kerjaan apa-apa, saudara. Saudara dan saya adalah hambanya, dan kita punya pekerjaan banyak. Saat ini masih ada 5 miliar. Hari ini 5 miliar orang yang belum percaya Yesus. 5 miliar, sudah banyak nggak 5 miliar? Yang percaya baru 2,sekian miliar. Itu pun termasuk yang percaya KTP. Ya. Selama ini saya lihat kegiatan penginjilan gereja cuman berkutat di antara yang 2 miliar itu saja, saudara. Ya, ada gunanya ada. Karena di antara 2 miliar yang ngaku sudah Yesus tadi, sudah gereja, yang KTP-nya Kristen, itu masih belum lahir baru. Jadi kerjaan gereja ini boleh bilang selama ini hanya mempertahankan yang 2 miliar ini benar-benar jadi orang Kristen sungguh-sungguh yang semuanya lahir baru. Itu pun pekerjaan yang tidak pernah selesai. Kita belum menjangkau yang 5 miliar. Boleh dibilang. Bagi di Indonesia. Wah, ada yang berani nginjilin saudara-saudara kita yang belum percaya Yesus. Berat sekali. Tapi itu tugas kita. Dasar argumentasi prospek. Orang percaya yang sungguh-sungguh harus siap masuk kesusahan. Karena kita sudah dilatih. Di sekarang ini kita semua orang-orang percaya yang sungguh-sungguh itu senang kalau dalam mengembangkan gereja, mengembalakan gereja banyak masalah dan tantangan. Karena itu kita sedang dalam latihan. Kita dilatih, itu dilatih menghadapi masalah.
Saya lama tidak menemukan jawabannya. Kenapa orang sudah pelayanan sungguh-sungguh masih mengalami begitu banyak tantangan? Oh, ternyata emang itu perlu. Khususnya yang sudah mendekati akhir zaman ini, kita perlu digembleng, dilatih. Kita sedang ada dalam training centernya Allah. Kalau dalam dunia perwayangan itu sering dikatakan kita sedang digodok di dalam kawah candra di muka. Ada yang ngerti istilah itu? Sedang digodok di kawah candra di muka. Itu cerita perwayangan, saudara. Di mana lakonnya Gatot Kaca itu pada waktu bayi digodok di kawah candra di muka, dicampur dengan besi dan baja, lalu keluar dari kawah candra di muka, jadilah Gatot Kaca yang berkotok besi dan bertulang baja. Kesaktiannya luar biasa. Tapi digodok habis-habisan, pasti beritanya berat sekali. Itu satu ilustrasi yang bagus. Dan mereka akan sangat dibutuhkan pada masa itu. Butuhkan siapa? Butuhkan Tuhan. Tuhan itu butuhkan kita. Dia lebih senang memakai cara-cara alamiah, menggunakan manusia untuk berbicara, berkomunikasi dengan manusia lain dengan kabar baik, berita Injil sampai orang tersebut yakin dan percaya bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus. Dan butuhkan untuk apa? Ya, ini tuayan akhir. Dan menguatkan orang yang lemah. Jadi masih ada tugas. Gereja dari dulu sampai sekarang adalah selain menginjil jiwa baru, juga selalu menguatkan jemaat ini loh yang selalu lemah. 90% jemaat lemah dan perlu selalu dikuatkan. Nah, sedikit dan khotbah-khotbah mingguan itu menguatkan, meneguhkan iman. Sayang sekali memang kejadian seperti ini. Karena waktu gereja terutama banyak terbuang untuk orang yang sudah selamat, tapi terus-menerus imannya seperti yoyo, terus naik turun, terus naik turun, terus perlu dikuatkan. Capek. Itu yang buat capek karena hasilnya tidak ada tambahan jiwa baru, hanya tugas gereja direpotkan mempertahankan semangat amal, nanti silakan alamin itu semua. Dikatakan gereja itu punya dua pintu depan dan pintu belakang. Pintu depan itu adalah gambaran dari kita kalau berhasil menjangkau jiwa baru masuk. Ya, jiwa baru masuk itu melalui pintu depan, hasil dari penginjilan kita. Tetapi di belakang ada pintu juga, pintu belakang yang kalau dibiarkan terbuka itu jiwa lama yang sudah ada di dalam itu keluar, loyor keluar. Paling sedikit pindah gereja lain atau lebih buruk lagi pindah agama lain. Itu aja pertumbuhan gereja dari dulu sampai sekarang. Jadi saya sungguh kalau ada gereja yang bangga, pertumbuhan kita 20%, 100%. Saya sungguh ingin tertambah karena pada umumnya pertumbuhan gereja yang spektakuler seperti itu hanya karena jemaat yang pindah dari satu gereja ke gereja yang lain. Bukan jiwa baru yang benar-benar fresh. Bukan jiwa baru yang benar-benar sebelumnya tidak pernah percaya Yesus, sekarang jadi percaya Yesus. Tapi jiwa lama dari gereja lain yang kecewa dengan gerejanya, yang kecewa dengan pendetanya, yang kecewa dengan majelisnya, terus pindah. Ya, makanya gereja berlomba-lomba, bersaing luar biasa ketatnya untuk mempercantik terus etalasenya supaya menarik jiwa-jiwa dari gereja lain. Ya, itu saudara yang terjadi. Jarang sekali ada gereja bertumbuh karena memenangkan jiwa baru yang benar-benar fresh. Ya. Karena itu, saya percaya mereka orang-orang percaya yang sungguh-sungguh tadi tidak diangkat sebelum masa kesusahan,
tetapi diizinkan Tuhan untuk mengalami masa kesusahan. Karena merekalah andalan Tuhan di akhir zaman untuk menghadapi antikris. Jadi pada akhir zaman 7 tahun itu Tuhan belum datang. Jadi antikris berkuasa di bumi ini. Jadi Tuhan sangat mengandalkan kita sebagai penentang-penentang antikris. Sebab Yesus belum datang. Kalau Yesus sudah datang, ya tinggal diinjak kepala antikris dan satu injakan selesai. Oke, jadi kita diandalkan Tuhan, kita diizinkan Tuhan untuk melawan mati-matian kekuatan antikris yang saat itu sedang memenangkan dan jangkau dunia, memenangkan sebanyak mungkin orang. Kalau antikris berhasil menangkan banyak orang, itu berarti semua masuk neraka. Karena itu kita harus lawan. Jangan sampai pada akhir zaman justru lebih banyak orang masuk neraka daripada orang yang masuk surga. Ya, seperti sekarang ini kan pandemi ini, sebenarnya kita berlomba cepat-cepatan antara berapa banyak yang berhasil disembuhkan dari rumah sakit ya, dibanding berapa banyak yang tidak bisa disembuhkan dan mati. Ya. Selama yang disembuhkan masih lebih banyak daripada yang mati, masih keadaan lumayan lah istilahnya. Akan jumlah orang yang kena COVID itu akan makin berkurang karena sebagian disembuhkan, yang jumlahnya lebih besar daripada yang mati. Kan makin lama akan berkurang jumlah orangnya yang sakit. Tapi sekarang ini pada Januari sudah terjadi 5.000 yang sembuh, kemudian yang sembuh 5.000, kasus barunya 4.000. Jadi kan kita masih bisa ngurangin jumlah orang yang kena COVID dan yang mati, tapi yang kena positif itu. Yang positifnya kalau 2.000, lantas yang sembuh itu 5.000, ya lama-lama habis kan nanti yang sakit. Tapi sekarang ini sudah terbalik lagi keadaannya. Sekarang sudah setiap hari 20.000 orang yang positif. Yang sembuh 8.000, 9.000. Jadi semakin lama semakin numpuk di rumah sakit, yang masih rumah sakit. Maka rumah sakit sekarang sangat penuh dan kewalahan. Bentar lagi tidak akan terkendali lagi. Kalau masih bandel semua orang, tidak percaya bahwa corona itu ada, nantangin semua, masuk orang-orang beragama yang bodoh-bodoh. Nah, semua agama ya, semua agama membuat orang bodoh. Banyak orang beragama, kuat sekali agamanya, bodoh sekali, tidak percaya adanya corona ini. Masa pengangkatan dan kedatangan Yesus kedua kali merupakan kejadian tunggal yang akan terjadi pada akhir masa kesusahan. Ini post-trib ya. Jadi Tuhan Yesus datang 2 kali dan sekaligus kita diangkat. Itu terjadi pada saat yang sama. Kalau mid-trib dan pre-trib kan tidak. Kita diangkat dulu. Nanti beberapa tahun kemudian Tuhan Yesus turun datang dari surga. Jadi 2 peristiwa yang terpisah. Kalau pre-trib dan mid-trib. Tetapi post-trib percaya bahwa kita di akhir zaman Tuhan Yesus datang kedua kali menyongsong kita yang tadi sudah berjasa sebagai laskar Kristus berjuang mati-matian. Lalu sebagian ada yang mati, tapi yang masih hidup diangkat ke Tuhan. Gereja akan tetap berada di bumi selama masa kesusahan untuk mengalami kejadian-kejadian pada periode itu. Ini penting sekali, argumentasi yang cukup kuat dari post-trib. Kalau gereja sudah tidak ada karena dihancurkan oleh antikris pada akhir zaman, berarti firman Tuhan sebelumnya itu tidak benar. Firman Tuhan mengatakan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan tidak ada satupun yang dapat menghancurkan gerejaku.
Ya, gereja Tuhan akan tetap ada sampai ada kedatangan Yesus yang kedua. Itu berarti ada perlindungan dan pertolongan Tuhan. Jadi selain kita harus berjuang sungguh-sungguh dengan berani, tapi kita juga percaya dan mengandalkan Tuhan akan melindungi gerejanya sampai pada kedatangannya yang kedua. Dia tidak mungkin mengizinkan gerejanya dihancurkan sama sekali, habis hilang dari muka bumi oleh antikris. Itu pasti, ya kan? Saudara dan saya mudah percaya ini. Karena ini hal yang sangat masuk akal secara logika teologis. Gereja tetap akan berdiri sampai Yesus datang dua kalinya. Tidak ada seorang pun yang dapat hancurkan gereja Tuhan. Ya. Artinya juga gereja akan ikut mengalami masa tribulasi, tapi tetap survive. Survive itu tetap selamat dari masa yang sulit itu. Dan setelah itu barulah gereja diangkat. Waktu diangkat itu seakan-akan sebagai reward, sebagai hadiah atas ketekunan dan kesetiaan gereja pada Tuhan Yesus. Diangkat itu, rapture itu dalam kemuliaan, ya saudara. Rapture itu benar-benar diangkat dengan segala kemuliaan Allah. Karena yang mengangkat dan menyambut kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi ini bukan cuma pengangkatan begitu saja, tapi pengangkatan penuh kemuliaan. Tuhan memberikan pengakuan yang sangat berarti kepada gereja Tuhan yang sudah berjuang mati-matian di akhir zaman, menderita luar biasa di akhir zaman. Pengorbanan yang besar sekali sudah kita berikan semuanya. Maka sangat layak dan sangat pantas kita diangkat dalam segala kemuliaan Allah pada saat itu. Dan sejak saat itu kita akan selalu bersama-sama dengan Yesus. Dan kita benar-benar sungguh-sungguh harfiah menjadi pemenang. Kalau sekarang ini juga terlalu bombastis pendeta-pendeta khotbah, kita ini adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kenyataannya adalah seperti itu. Itu hanya slogan-slogan bombastis saja. Ya tujuannya memang baik untuk menguatkan saudara dan saya. Tapi berapa banyak saya lihat realitanya, berapa banyak orang Kristen, gereja, bahkan pendeta yang kalah sama iblis. Kalah sama iblis itu tanda-tandanya salah satunya ya, gereja tidak bertumbuh, jemaatnya miskin-miskin, makan saja tidak bisa. Apa ini bisa disebut lebih dari pemenang? Tidak, bohong semua itu saja. Itu bohong. Karena itu teologi kemakmuran laku dengan kebohongannya. Karena mereka mengombar-omborkan, kamu pasti akan jadi kaya, kalau punya iman. Iman, percaya, aku kaya, aku sukses. Wah, segala slogan-slogan yang kosong. Itu hanya untuk mensugesti. Dasar Alkitabiahnya. Menjawab pertanyaan tentang murid-muridnya, Yesus menjawab tentang tanda kedatangan kedua ini. Jawabannya pada Matius tadi 24:9-10. Pada waktu itu kamu akan serahkan sebagai disiksa, dibenci, dan dibunuh. Ini dasar ayatnya, saudara. Kamu. Dia menjawab pada murid-muridnya. Tanya murid-muridnya. Berarti kamu, itu berarti murid-muridku. Nanti pada akhir zaman akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu, murid-muridku, akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama. Ini dasar Alkitabiahnya mengatakan kita akan mengalami masa itu. Disiksa, dibunuh, dibenci di akhir zaman. Ini Yesus bicara konteks akhir zaman dan dia berbicara pada murid-muridnya. Dia bicara kamu, berarti ya murid-muridnya sampai generasi kita. Kalau saudara dan saya mengaku murid Yesus, ya kita yang mengalami ini. Wahyu 3:10. Karena kamu menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang untuk seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, ayat ini bisa ditafsirkan oleh pre-trib, mid-trib, dan post-trib.
Karena mereka bilang, lu ya kalau pre-trib, karena engkau menuruti firman-Ku, takun nantikan aku, ya sungguh-sungguh, orang Kristen sungguh-sungguh, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Jadi kita dilindungi kan, artinya kita diangkat lebih dulu. Tapi Postrip bilang, bukan diangkat di sini. Tuhan mengatakan, bukan aku akan mengangkat engkau, tapi aku akan melindungi engkau. Bukan menghindarkan engkau. Oke, penafsiran itu bisa dengan mudah sekali bergeser. Oke, ini seninya hermeneutika, menafsirkan ayat. Setiap kata penting sekali dimengerti maknanya, bahasa aslinya, arti sesungguhnya, supaya kita jangan salah menafsirkan. Kalau kata melindungi ditafsirkan sebagai menghindarkan kita dari masalah, dari hari pencobaan, ya kita direction duluan. Tapi kalau ditafsirkan kita dilindungi dari hari pencobaan, dalam arti kita mengalami, tapi kita di cover, dilindungi, diproteksi, dilindungi, proteksi. Nah, ngalamin tapi diproteksi. Jadi penafsiran ini bisa beda sekali. Kalau ini artinya post-trib, artinya kita perlu diangkat. Kita harus mengalami akhir zaman dan baru diangkat setelah selesai semua. Berarti sudah sedang seninya menafsirkan ayat dengan baik dan benar. Ya, setiap kata penting untuk kita teliti sungguh-sungguh. Artinya apa? Apa maksud orang menuliskan ayat ini selalu menjadi pertanyaan pokok. Oke, saya sampai akhiri sampai di sini. Saya tinggal 5 menit. Saya akan berikan pekerjaan rumah, latihan ayat, latihan tafsir ayat kembali untuk bulan Juli. Bulan depan, ya, ini hari terakhir bulan Juli, jadi akan saya memberikan PR pada saudara untuk menafsirkan ayat untuk bulan Juli. Oke, saya akan kirimkan ini nanti, tapi sekarang saya akan tayangkan kepada saudara. Inilah tugas Anda minggu depan, ya, mulai minggu ini, membuat makalah sebanyak 1-2 halaman. Coba buat, besok sudah dibuat, besok lusa sudah dikirim, bisa enggak itu? Jangan baru dibuka tugas ini hari Selasa, ya, lalu dikerjakan mati-matian sampai Selasa malam sekali, lalu Rabu pagi baru bisa dikirim jawabannya. Ya, bagus. Ya, bagus Pak Yusak. Kalau sering kasih tugas itu untuk ngecek sampai di mana adik-adik itu. Adik-adik harus berterima kasih loh. Ada orang yang mau memeriksa, mau itu, karena melatih dan mengajar itu capek juga loh, capek juga. Jadi mau memeriksa itu kalau enggak ya, kalau enggak ini dia dibiarkan begitu aja ya. Nah, ini Pak Yusak enggak peduli aja, artinya ya mengajar sudah selesai mengajar, kamu mau terima mau enggak, kamu itu enggak peduli, itu enggak begitu kan. Kita tuh mengajar dengan passion, mengajar dengan benar-benar. Jadi adik-adik harus juga menerima itu ya dengan baik ya. Silakan kalau pekerjaan rumahnya apa itu. Jadi nanti tolong Kak Erik tolong diawasi dan di administrasi dengan baik supaya adik-adik didorong untuk untuk gitu. Oke. Jadi kalau Anda di fakultas, universitas, termasuk di sekolah tinggi teologi ya, STT, sebenarnya memang cuma diajarkan, setelah itu terserah saudara ngerti tidak ngerti, itu urusan saudara. Tugas dosen selesai. Ya. Tapi tidak, memang untuk saudara semua, saya mau susah payah sedikit. Sebab sebenarnya kalau mau jujur, saya lebih senang ngajar, enak itu memang saya, karunia saya. Tapi kalau suruh meriksa itu memang tugas berat saya, ekstra buat saya.
Tapi ya udah, enggak apa-apa. Saya senang kalau saudara mau mengajarkan dengan sungguh-sungguh, ya, dan berusaha sungguh-sungguh, karena melalui ini sudah belajar. Ini saya ceburkan saudara ke kolam. Saya sudah bicara banyak hal tentang teknik berenang, tapi kalau saya tidak ceburkan Anda ke kolam renang, ya, nggak bisa. Kalau pilot itu ini dimasukkan dalam simulator. Oke, tafsir ayat Juli 2021 saya ambil dari Roma 9 ayat 13. Ini lama saya membaca ayat ini dan saya heran, bingung, dan ini ayat aneh sekali. Mari kita, saudara, saya kasih makanan aneh ini pada saudara hari ini. Roma 9:13 berbunyi, seperti ada tertulis, akunya Tuhan, ya, mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Wah, ayat aneh nggak, saudara? Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Saudara tahu Yakub dan Esau, ya, dua saudara kembar. Ini saudara kembar. Dan mereka ada dalam satu rahim, lahir bersamaan. Ketika lahir, ya tentu Esau lebih dulu, setelah itu Yakub, sehingga Esau dikatakan yang sulung, Yakub yang bungsu. Ya. Tapi Tuhan Yesus, Allah sampai mengucapkan satu kalimat yang aneh sekali. Aku mengasihi Yakub tetapi benci Esau. Jadi apa maksudnya itu sesungguhnya? Pertanyaan berikutnya, benarkah Allah yang adalah kasih? Kita tahu Allah adalah kasih, ya, dapat membenci seseorang. Jadi mengapa dia membenci Esau di sini? Ini ucapan Tuhan, aku mengasihi Yakub, tapi aku membenci Esau. Wah, ini aneh sekali. Nah, tolong tafsirkan benar-benar apa maksud ayat ini sesungguhnya. Benarkah Allah dapat membenci seseorang? Jadi mengapa dia benci Esau? Kalau nanti sudah jawab yang kedua itu, Allah tidak bisa membenci seseorang. Tapi kenapa ayat ini mengatakan dengan jelas dia membenci Esau? Silakan ditafsirkan. Katakan amin. Kita tutup dalam doa. Sebentar lagi saya ya sudah sekarang kan kita tutup. Tapi sekali lagi, ayo naikkan standar Anda. Jangan selalu last minute baru saya terima. Sehingga saya belum bisa meriksa, saya sudah harus memberikan jawaban pada saudara. Ya, oke, amin juga ini. Amin. Oke, silakan ditutup dalam doa. Ada yang bilang amin nggak, adik-adik? Amin ya. Ayo kita belajar dengan baik, ya. Oke. Yuk kita tutup salah satu